طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. الحمد لله على مفتاح باب رحمة الله. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami' Ar-Royan yang berbahagia, alhamdulillah, tidak pernah bosan untuk selalu kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan untayan-untayan nikmat itulah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya duduk bersimpuh di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita di hadapan Allah, itu salat zuhur berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan dan kita jalankan semuanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hari junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tanpa terasa hari ini kita hampir berada di penghujung bulan Syawal, tepatnya tanggal 26 Syawal 1447 Hijriah. Ini berarti sudah 26 hari kita lewati bulan suci Ramadan. Banyak hikmah yang kita petik, banyak pelajaran yang kita ambil di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Selepas puasa berbahagia kita, bergembira kita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan buat kita. Diibaratkan kita seperti bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi ini, kayaumin waladathu min ummi. Lantas bagaimana di antara kita yang selama ini sudah Allah ampuni kita, kemudian kita berusaha bukan hanya hablum minallahnya kita selesai, tapi bagaimana hablum minannasnya pun kita selesai. Artinya selesai itu kalau Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan buat kita, bagaimana ketika di antara sesama manusia? Karena jujur banyak kesalahan yang kita perbuat, banyak kekeliruan kita lakukan, banyak dosa yang kita jalankan bukan hanya kepada Allah, tapi banyak dosa-dosa kita kepada manusia. Maka momentum ketika datangnya bulan Syawal ini, di antara kita begitu rajinnya bersilaturahim. Kunjung sana, kunjung sini, bersilaturahim di antara keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh. Menjadi ajang bagaimana di antara kita mengingatkan bahwa siapapun kita pasti kita punya salah, siapapun kita pasti kita punya kelupaan, dosa-dosa yang kita perbuat. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat ini selalu dibaca oleh khatib di saat menyampaikan khutbahnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Bukan hanya sebatas buat adil, bagaimana di antara kita memiliki perilaku yang bagus. Bukan hanya sebatas itu, wa ita'idil qurba, jangan sampai di antara kita putus silaturahim. Maka kesempatan baik hari ini, kalaupun di antara kita sering mendengar manfaat orang bersilaturahim begitu banyaknya, manfaat orang bersilaturahim begitu indahnya, maka izinkan di kesempatan hari ini kita akan mencoba
apa-apa saja sih manfaat orang yang bersilaturahim yang selama ini kita sudah tahu, biar kita tambah tahu lagi. Hadirin jemaah yang berbahagia, dalam hadis yang selalu kita dengar, man ahabba ayub satu rizquhu wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Ini hadis yang sangat familiar di antara kita. Siapa saja di antara kita yang pengen dipanjangkan umurnya, pengen ditambahkan rezekinya, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Bahkan dalam hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannah qati'ur rahim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan ke dalam surga di saat kita memutus silaturahim. Hadirin jemaah yang berbahagia, ulama-ulama berpendapat ada beberapa manfaat orang yang bersilaturahim. Apa di antaranya? Kata ulama begini, bismillahirrahmanirrahim, wa'alam anna fi silaturahim ashru khisalin mahmudah. Kata ulama-ulama, ketahuilah sesungguhnya orang yang rajin bersilaturahim maka untuknya mendapatkan 10 kemuliaan. Apa yang pertama kata ulama? Anna fiha ridallah li'annahu amrun bisilaturahim. Orang yang rajin bersilaturahim, ridha Allah, dia pasti mendapatkan ridha di hadapan Allah. Mengapa dia mendapatkan ridha di hadapan Allah? Innallaha ta'ala ya'muru bis-silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita, yang memerintahkan kepada kita untuk rajin bersilaturahim. Terkadang di antara kita ada yang kita punya teman, punya sahabat, punya saudara yang mereka memutus silaturahim buat kita semuanya. Biarkanlah orang berpendapat seperti itu, biarlah orang yang memiliki perilaku seperti itu, tapi jangan sampai kita balas. Bagaimana beliau baginda Rasulullah SAW memberikan contoh buat kita. Kalaupun ada di antara keluarga beliau yang bencinya sama beliau luar biasa, yang sebelnya sama beliau luar biasa, yang gak sukanya sama beliau luar biasa, tapi beliau tidak pernah memutus silaturahim. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau kepada baginda Rasulullah SAW untuk terus bersilaturahim. Maka tanpa kita sadari, jikalau di antara kita rajin bersilaturahim, manfaat yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan ridha kepada kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, bicara tentang ridho, ini sesuatu anugerah loh. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita semuanya, apalagi yang kita harapkan? Yang penting ridhonya Allah. Sampai Abu Nawas dalam untaian syair kan yang selama ini kita hafal, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fa'abli taubata wa fir dhunubi fa inna ghafiru dzambi dhunubi ila akhir maqalah. Abu Nawas dalam untaian syairnya atau Abu Nawas dalam untaian syairnya mengatakan, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, kami ini gak pantas bila dimasukkan ke dalam syurga, tapi kami gak kuat manakala kau masukkan ke dalam neraka. Untaian syair yang sangat indah. Apa artinya? Yang diharapkan oleh beliau Abu Nawas dan kita semuanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita semuanya, jangankan orang yang ada di Indonesia, sedunia orang tidak suka terhadapnya, tapi kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah hidup kata bahagia. Karena yang terpenting adalah ridha Allah, ridhonya Allah. Dan orang yang bersilaturahim, manfaat yang pertama yang dia akan peroleh, Allah ridho kepadanya. Jamaah yang berbahagia, yang kedua, apa manfaatnya di saat kita rajin bersilaturahim? Wa tsani idkhalus surur alaihim. Yang kedua manfaatnya adalah menyenangkan orang yang kita datangi. Seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, afdalu ibadah atau afdalul a'mal idkhalus surur alal mu'min. Sebaik-baiknya amal adalah ketika kita menyenangkan orang. Orang yang dimaksud adalah orang-orang yang seiman dengan kita. Kita rajin bersilaturahim, orang senang tuh. Cuman kadang-kadang di antara kita rajin silaturahim karena ada maunya. Ya, dia nggak pernah main ke tetangga kita, ke saudara kita, ke teman kita ujuk-ujuk. Kalau bahasa orang kita sekarang, tidak tiba-tiba dia main tuh. Kadang-kadang orang curiga tuh, ini ada apa nih, nggak biasa-biasanya dia main. Ya, sekalinya main,
Ya, bukan ikharus sur, bukan menyenangkan yang didatangi, bukan menyenangkan saudaranya, bukan menyenangkan sahabatnya, menyusahkan. Kenapa? Datangnya bukan membawa berkah, tapi datangnya membawa masalah. Artinya membawa masalah apa? Ya, karena ada kebutuhan. Yang sehingga kadang-kadang dia sih kalau main ada kebutuhannya doang, dia sih kalau main ada perlunya doang. Apalagi di saat ekonomi sedang meningkat, susah ditemukannya, susah untuk bertemunya. Tapi di saat kondisi ekonomi yang sedang susah, begitu rajinnya bersilaturahim. Ini kadang-kadang kita tuh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita rajin bersilaturahim, manfaat yang kedua ada idkharus surur alaihim. Kita menyenangkan kepada orang yang kita datangi. Ya, bagaimana kita berbagi dalam artian bagaimana berbagi untuk informasi, bagaimana kabarnya dan sebagainya. Maka silaturahim ini jangan sampai di antara kita ada perlunya doang, ada maunya doang. Rajin bersilaturahim, jangan. Kita biasakan rajin bersilaturahim. Jamaah yang berbahagia. Yang ketiga kata ulama wasani anna fiha faruhul malaikah li'annahum yafrahuna bisilaturahim. Orang yang rajin bersilaturahim, malaikat akan suka, malaikat akan senang. Mengapa? Karena malaikat pun rajin bersilaturahim, berkunjung antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lainnya. Senang tuh malaikat. Ya, melihat begitu indahnya silaturahim di antara kita, kekuatan kita kan begitu. Kekompakan kita dalam satu keluarga, kekuatan kita dalam satu masyarakat karena rajin bersilaturahim. Maka selalu disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia, tradisi yang kita lakukan dalam kehidupan kita pasca Ramadan memasuki bulan Syawal, ada istilah yang namanya halal bihalal. Ini momentum yang sangat luar biasa, momentum buat kita saling silaturahim di antara kita, yang tanpa kita sadari di saat setiap waktu zuhur kita duduk bersimpul di tempat ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mendengarkan mutiara-mutiara hikmah dalam kajian zuhur yang disampaikan oleh guru kita, tanpa terasa ini pun salah satu bentuk daripada wujud silaturahim kita di antara kita, yang sehingga Allah ridho kepada kita. Bukan hanya Allah ridho kepada kita, malaikat pun senang melihat apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Jamaah yang berbahagia, yang selanjutnya apa manfaat yang kita peroleh manakala kita rajin bersilaturahim? Warabi' yang nomor 4 kata ulama anna fiha husnus sana minal muslimina alaih. Orang yang rajin bersilaturahim maka dia akan menjadi pujian bagi orang-orang yang lainnya. Artinya apa? Dia tuh rajin silaturahimnya, ya Allah. Bukan hanya ketika dia dalam kondisi yang susah, tapi di saat ekonominya bagus pun dia rajin bersilaturahim. Kadang-kadang di antara kita juga begitu. Orang yang rajin bersilaturahim akan menjadi buah omongan yang bagus. Orang yang rajin bersilaturahim akan menjadi omongan-omongan yang baik. Kita punya ruang lingkup keluarga, ada keluarga kita yang rajin silaturahimnya minimal sebulan sekali. Ya, kita ada ikatan, ada yang namanya arisan keluarga, ada paguyuban dan sebagainya. Itu kesempatan yang baik buat kita. Kesempatan yang baik untuk bisa bertemu, walaupun di antara kita sekarang sudah gampang dengan dunia medsosnya, kita bisa pick call, kita bisa yang namanya WA dan sebagainya. Tapi di saat berjumpa bertemu langsung beda nuansanya ketimbang kita hanya lewat pick call. Kecuali mungkin kalau kita tempat yang jauh tempatnya, ya jauh lokasinya beda lagi. Tapi kalau di antara kita masih terjangkau, ketika kita bertemu berjumpa, nuansa keakrabannya akan beda, persaudaraannya akan beda. Maka tidak salah kata ulama-ulama, orang yang rajin bersilaturahim akan menjadi pujian orang-orang di antaranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, apa manfaat daripada orang bersilaturahim? Yang selanjutnya kata ulama-ulama adalah wal khamis anna fiha idkhalul gham 'alal iblis. Kalau tadi malaikat senang melihat orang yang silaturahim, kebalikannya iblis laknatullah susah. Mengapa? Karena dia nggak senang tuh. Ada orang yang rajin silaturahim, iblis susah. Iblis pengennya kita dalam kondisi yang bertengkar. Iblis pengennya kita dalam kondisi yang bercerai. Iblis senangnya kita dalam kondisi yang ribut dan berantem. Tuh iblis senangnya begitu tuh. Iblis tidak pernah suka kalau ada di antara kita duduk bersimpu, ya, bermunajat di hadapan Allah. Iblis tidak pernah suka kalau ada di antara kita saling silaturahim. Mencoba bagaimana biar dia tidak terjadi silaturahim. Dipecah belah kita lewat informasi dan sebagainya. Iblis senangnya luar biasa kalau di antara kita tidak pernah bersatu. Tapi manakala kita bersatu,
duduk bersimpu, kekeluarganya kita kuat dan sebagainya, maka malaikat akan suka di hadapan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bersilaturahim tanpa terasa membuat iblis susah. Kalau kita sudah menyebabkan iblis susah, maka kita akan bahagia. Mengapa? Karena iblis dalam kondisi yang susah melihat kita rempuk, melihat kita dalam kondisi yang akur dan sebagainya. Jemaah yang berbahagia yang selanjutnya, apa di antara orang yang bersilaturahim manfaatnya? Wasadis ziyadatu fil umri. Allah akan tambahkan umurnya. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kan di Al-Quran Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap makhluk Allah itu punya masa. Kematian itu pasti. Di saat kematian kita akan sampai. Mati tidak pernah akan maju, mati tidak pernah akan mundur. Mati ada sesuatu yang pasti, betul. Jikalau di antara kita rajin bersilaturahim, manfaatnya Allah akan tambahkan umurnya. Loh, bagaimana dengan apa yang telah Allah tentukan? Kan yang menentukan panjang dan tidaknya, yang menentukan umur kita dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mustahil bagi manusia enggak pernah mustahil bagi Allah, karena yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan hadis yang di awal tadi saya sampaikan, man ahabba ayyubsatu rizquhu wa yunsa'alahu fi athari falyasur rahimahu. Siapa saja di antara kita yang pengen ditambahkan umurnya, yang dimaksudkan tambahkan umurnya bukan hanya sebataskan yang tadinya Allah tentukan 60 jadi 61, yang Allah tentukan 50 jadi 55, bukan hanya sebatas itu, tetapi kata ulama yang dimaksud ditambahkan umurnya adalah ai fi ziyadatil barakah. Allah tambahkan kebaikannya, Allah tambahkan keberkahannya. Jamaah, apalah artinya Allah berikan umur kita panjang sampai 85 tahun tapi hidup kita nggak berkah? Maksudnya ibadah nggak pernah, selalu berbuat maksiat. Lebih baik Allah memberikan umur kita standar seperti baginda Rasulullah 63 tahun, tapi 63 tahun tidak pernah kita berbuat maksiat di hadapan Allah. Itu lebih indah ketimbang umur kita panjang. Jadi orang yang rajin bersilaturahim bukan hanya ditambahkan usianya dalam kondisi ditambahkan nominalnya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, tidak. Tapi yang terpenting adalah keberkahan dalam usianya, yang sehingga kalau usianya berkah, maka yang dilakukan hanya ibadah, 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 ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, untuk selanjutnya apa manfaat orang yang selalu bersilaturahim? Selanjutnya adalah wasabi' al-barakah fi rizki. Allah akan tambahkan keberkahan rezekinya. Allah akan tambahkan keberkahan dalam usahanya. Kalau orang rajin silaturahim, tahu kalau saudaranya dalam kondisi yang susah, nggak pakai ngomong, nggak pakai bilang, dibantu. Nggak perlu kita WA, lagi butuh bantuan nih, lagi susah banget. Nggak, dia tahu. Karena kita tahu, karena dekat. Kedekatan kita inilah menyebabkan keberkahan dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah rezeki adalah harapan kita semuanya. Bukan karena rezeki yang berlimpah dan banyak, tapi yang terpenting adalah bagaimana rezeki ini bisa berkah. Berkah dalam kondisi bagaimana rezeki yang mendatangkan kemanfaatan buat kita agar melaksanakan ibadah-ibadah bekal di saat nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya di antara orang yang rajin bersilaturahim? Sururul amwat, lianna aba wal ajdad siruna bisilaturahim wal qarabah. Orang yang rajin bersilaturahim akan menjadi bahagia di saat nanti dia telah meninggalkan dunia yang fana ini. Loh, apa hubungannya? Ya, di saat kita rajin silaturahmi kepada si A, kepada si B, apalagi mungkin di antara kita banyak punya guru, kita duduk bersimpu di majelis taklim 1, 2, 3, 4, 5. Maka di saat taklim akan dibuka, di saat taklim akan ditutup, maka tidak pernah lupa guru-guru kita akan menyampaikan, ayo kita baca doa, kita baca Fatihah buat saudara-saudara kita yang dulu pernah duduk di majelis taklim, saudara-saudara kita yang telah meninggalkan dunia yang fana ini. Mereka nggak pernah lupa terhadap kita. Jadi orang yang rajin bersilaturahim akan selalu dikenang di saat dia meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau sudah dikenang, dia didoakan. Kalau sudah didoakan, maka akan kebahagiaan yang dia peroleh di saat nanti berada di alam barzah. Itu harapan kita. Jamaah yang berbahagia, yang selanjutnya apa di antara manfaat orang yang bersilaturahim? Ya, ziyadah fil mawaddah, li'annahu idza waqa'a sababun as-surur wal huzn ila akhir ayat.
Orang yang rajin bersilaturahim akan menambah rasa cintanya. Orang yang rajin bersilaturahim akan menambah rasa pedulinya. Kalau kita masuk dalam paguyuban, kita punya keluarga besar, rajin datang acaranya. Ya, kemudian ada yang susah saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, maka kita bersama-sama membantu meringankannya. Ya, coba bayangkan, kita punya saudara banyak, punya teman banyak, punya sahabat banyak. Ya, kemudian mereka tidak pernah datang. Ya, kemudian tahu-tahu ada informasi dia terkena musibah, nuansa untuk membantunya beda. Ya, bila dibandingkan dengan orang lain, artinya kalau ada yang berbagi, itu seberapa banyak saat orang yang berbagi, itu salah satu makna. Yang terakhir, para ulama orang yang rajin bersilaturahim, ya tujuh berarti di antara dia berguna berarti orang yang rajin bersilaturahim, yang tadi saya sampaikan, bukan hanya di masa yang masih ada, di waktu yang masih ada, tapi di saat yang meninggal dunia, maka doa senantiasa mengalir kepada doa senantiasa bertuju kepada